Apa makna keistimewaan aidihim pada surat Yasin ayat 65 dan juga keistimewaan khat adalah lisan bagi tangan dan duta fikiran. Masya Allah. Saya mohon dibantu memahami khat ini maksudnya khat tulisan ya. Oh, ini pertanyaannya agak berat Ustaz dari Pak Musafir Azerin ya. Untuk yang bagian yang keduanya. Alhamdulillah menasyirim dalam untuk mana aidihim. Alhamdulillah menasyirim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari itu, maksudnya hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah tangan. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki. Seperti syairnya Pak Taufik Ismail yang dibuat lagu oleh almarhum Chrisye ya, akan tiba masa atau tiba waktu. Nah, mudah-mudahan terdengar suaranya saudara, ada senandungnya di studio. Bagaimana kemana bunyinya? Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita apa yang dilakukannya. Bagaimana kesaksian itu? Nah, kembali ke pertanyaan pertama tadi, yang dimaksud adalah malakutinya. Jadi, apakah tangan ini yang bersaksi, tangan ini, tangan kita, karena kalau fisik ini milik bumi, from dust to dust itu fisik ini. Dia yang dari bumi dan akan kembali ke bumi. Apakah masih tangan yang sama? Karena kalau tangan usia berapa tangan kita itu kan berubah dari sejak kita baliglah sampai ke wafat itu tangan kita mengalami perubahan. Nanti mengambil bentuk yang mana? Mungkin bentuk terbaik usia berapa? 40-an? Wallahu alam. Jadi yang dimaksud adalah tangan dan kaki malakuti. Itu yang tadi saya sampaikan. Apapun segala sesuatu itu ada malakutnya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Jadi ada bentuk malakuti dari amalan-amalan, ada bentuk malakuti dari yang lahiriah. Tangan yang dimaksud, ya Allah, kaki yang dimaksud adalah tangan dan kaki malakuti. Artinya, misalnya nih, tangan ini waliyadzubillah dipakai untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Perbuatan kita yang tidak baik itu ada dimensi malakutinya. Dia yang akan berkata, kaki kalau melangkah ke tempat yang tidak baik ada. Dan sebetulnya bukan tangan dan kaki saja, mata juga. Kalau mulut dikunci, mata bagaimana? Misalnya, mata artinya penglihatan kita, basar. Jadi apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, itu juga akan ya kita berlindung dan memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan Allah SWT atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Yang kedua tadi tentang khat ya. Apa hubungannya khat? Khat mungkin khat maksudnya tulisan, karena ada ilmunya juga itu jadi menganalisis kepribadian dari tulisan gitu. Itu juga kadang bisa berbeda karena katanya tulisan dokter resep tidak bisa dibaca. Sebetulnya sebelum jadi dokter bisa terbaca itu. Jadi tulisannya masih rapi. Tapi karena begitu banyak menulis resep, akhirnya set gitu. Awalnya sih rapi. Nah, mengukur kepribadian yang mana? Apakah berubah juga? Khat adalah lisan bagi tangan dan duta pikiran. Ini sebetulnya lebih dekat dengan filosofi Tiongkok ya. Dalam di Cina itu satu di antara latihan buat meluaskan gerak pedang zaman para kungfu, zaman Shaolin itu dengan menulis khat. Jadi kalau khatnya karena ia melambangkan ketenangan batin dan kekuatan pikiran. Sekali lagi zaman kungfu. Pedang itu kan dia berkaitan erat dengan penguasaan tubuh. Jadi keluasan tangan, geraknya dan lain sebagainya itu pedang. Tapi satu di antara tolak ukurnya adalah kaligrafi, khat. Dulu mungkin tidak semudah begini. Kadang khatnya juga besar,
penanya itu besar juga. Jadi menggerakkannya juga ya bagian dari eh, ketenangan pikiran. Kalau tulisannya terlihat ada stroke itu apa ya? Kan ngambil tintanya itu tidak seperti pulpen sekarang semua sama rata. Tapi ngambilnya itu ditanamkan. Ngambilnya juga tidak, sekali lagi, hat dulu ya. Apa namanya yang pakai bambu itu? Eh, buat nulis ya pakai bambu. Itu ngambilnya harus tenang. Tidak boleh terlalu banyak. Kalau kita emosi dicelupkan, datang ke sini ke kertas tumpah dia. Jadi selain mengambilnya harus tenang, menuliskannya juga harus tenang, tintanya tidak boleh terlalu banyak dan sebagainya. Itu mungkin yang saya pahami dari pertanyaan Bapak dengan menganalogikannya pada kungfu.